Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rupakan kita di belakang kau, di samping kita. Dia dari awal-awal sudah milih nomor 3. Rubah asyhadu an la ilaha illallah. Wah, jangan macam itulah. Ya, ini tetap satu kok. Atau nomor 2 asyhadu an la ilaha illallah. Wah, jangan dirubah itu. Ya. Nah, ini ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oi. Halo. Sebelum kita mulai ceramah, bisa ada diam anak-anakku. Alhamdulillah. Saya minta kepada panitia, sebelum ceramah berakhir, jangan diberi snack dulu. Kalau dikasih snack dulu, yang makan snack, makan yang ceramah, sehingga saya kehilangan bahan ceramah lagi. Ya, saya udah bisa tengok snack bapak-bapak. Kalau sudah snack, saya assalamualaikum langsung duduk makan. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ceramah Isra wal Mi'raj ini, ibu bapak, tentunya kita sudah bertanya pada diri kita, lah berapa umur saya sekarang ini? Kalau saya kelahiran 74, berarti 49 tahun umur saya. Berarti sudah 49 tahun saya mendengar, saya tahu dengan Isra wal Mi'raj. Artinya apa? Ada perubahan, ada peningkatan dengan usia kita yang semakin bertambah, umur kita semakin berkurang. Artinya apa? Coba kita cek sholat kita. Apakah sholat kita sudah benar atau belum sempurna? Contoh, ketika kita membaca Fatihah itu rukun sholat. Siapa yang tidak baca Fatihah dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Siapa yang salah baca Fatihah dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Apa contohnya? Dari bismillah saja. Sekilas kita mendengar betul Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, tapi itu salah. Di mana salah? Di huruf hijaiyah itu. H itu ada H besar, ada H kecil. Kalau kita tukar, maka artinya berubah. Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta. Kita baca alhamdulillah, itu keliru artinya. Nah, oleh karena itu ibu bapak, tidak usah kita kaji terlalu tinggi Isra wal Mi'raj itu, tapi betul kata Pak RW tadi, mari kita perbaiki sholat kita. Kalau umur sudah 49 tahun, kalau bacaan Fatihahnya masih salah, summa na'udzubillahi min zalik. Apalagi umur 60.
contohnya kita susah di dalam hidup, ada masalah, kita stres. Kenapa? Sholat kita tuh tidak ada sempurna. Itu penyebabnya. Sebentar-sebentar sakit kepala sebelah, sebentar-sebentar diserang asam urat, sebentar-sebentar sakit tulang pinggang. Nah, coba kita perbaiki sholat kita, ibu bapak. Kenapa? Karena kebahagiaan dunia, kesehatan bagi kita, ketenangan bagi kita itu ada pada sholat. Maka Nabi itu oleh-oleh yang sangat luar biasa diberikan Allah kepada Nabi Muhammad ketika melaksanakan Mi'raj. Nabi sebelum itu tidak pernah dikasih oleh-oleh itu. Nah, jangan kita abaikan sholat kita, ibu bapak. Oi, oi, halo, halo. Ada 3 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab dapat hadiah dari Ustaz malam ini. Nah, dengar, elok-elok dengarnya. Kalau bisa langsung tunjuk tangan, langsung ke depan. Insya Allah dapat hadiah dari Ustaz. Hadiah nanti tinggal milih saja, ya, tinggal milih saja. Yang pertama, coba dengar baik-baik. Kalau bisa langsung tunjuk tangan. Sebutkan nama nabi-nabi yang dijumpai Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj 27 Rajab itu. Ada 7 nabi yang ditemukan Nabi Muhammad dijumpai. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Tidak ada tahu. Oke, saya rendahkan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu titik. Nah, sini. Tahu dulu. Farhan, ma ismuka? What is your name? Siapa namanya? Farhan. Farhan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, orang yang selalu gembira. Mantap disenyum dengan bapak tadi. Ya. Nah, bisa baca Al-Tahiyah kelas berapa kan? Kelas 6. Coba kita dengar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun kalla titik. Sini. Ayo. Ini dia. Semangat anak-anak Sungai Udo. Luar biasa. Ya. Siapa namanya? Afika. Kelas berapa? Kelas 5. Mari kita dengar Afika akan membaca surat yang Ustaz baca tadi. Ya, surat Al-Takatsur. Ya, silakan pada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Macam mana? Sah, betul. Ya. Tadi itu surat, tidak ke surat aku yang dibaca tadi. Ya, karena ayat itu hampir sama tuh. Sama dengan saya kejadian sekitar setahun yang lalu. Jadi imam tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Subhanallah, kata orang belakang. Di mana salah saya? Ya, rupa ayat itu tersambung dengan surat At-Tin. Redaksi ayatnya sama, persis dengan dia tadi. Ya, itu berarti banyak hafal ayat, hafal itu sama tu. Hafal, bayangkan bapak-bapak. Juz amma itu berapa surat? 30 surat. Hafal dia. Mungkin kita bapak, ya kita mungkin ada yang tak ada hafal mungkin. Anak kita hafal dia. Itu lari ke abasa kawalla tadi itu. Yang dibaca tadi sambungan ayat itu. Itu juga redaksi ayatnya. Oke, terima kasih banyak kepada anak dari pengajian ataupun TPA dari Sungai Udo yang sudah tampil. Masih lagi tunjuk tangan ya. Siapakah nama? Ingat, siapakah nama ibu yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo. Aku tunjuk macam tu. Saya apa itu? Siapa yang bisa? Siapakah ibu yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Situ. Kalau orang Mekah itu bapak ibu, tugas ibu kandung itu melahirkan. Kemudian untuk menyusui itu diberikan kepada ibu-ibu yang lain. Ya. Siapa namanya? Siapa? Watin. Fatin. Oh, Fatin kok nama artis? Ya. Ya. Kelas berapa Fatin? Kelas 4. Coba sebutkan
siapa ibu atau ummi yang menyusui Nabi Muhammad? Halimah. Macam mana Bapak Ibu katanya Halimah betul, aku salah? Hah? Ayo, Halimah banyak nama Halimah. Kok Halimah yang mana? Ya? Nah ini Halimah pun namanya tahu? Ada ingat? Halimah siapa namanya? Ada yang bisa lagi? Ada? Siapa? Ada masih ingat? Halimah. Nah, terus Halimah apa? Terus Halimah Mustaqim. itu betul. Halimah Sa'diyah. Itulah perempuan yang menyusui Nabi Muhammad lebih kurang dari kota Mekah itu sekitar, kalau saya ke situ itu dari Mekah ke situ itu lewat dari Masjid Aisyah itu lebih kurang sekitar hampir 70 kilo lah. Karena dari Masjid Aisyah kita pasang mikot itu dari Masjid Haram itu lebih kurang 7 kilo. Di situlah di sebuah gunung tandus hari ini masih menjadi saksi sejarah. Disitulah Nabi Muhammad dibesarkan. Ya, kita cari sikok lagi dia ada laki-laki 2, perempuan 2. Saya minta yang laki-laki lagi. Ya, tunjuk tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama titik-titik. Kabirau, tahu? Takbir, kabirau. Oke, kita turun lagi. Rabbi firli warhamni wajburni titik-titik. Nah, situ. Ini kapan kita maco dalam sembahyang? Kapan kita maconya? Bangun dari sujud. Siko. Apa pola puncak, pola dingin pula? Biasalah. Siapa namanya? Siapa? Marcel. Marcel. Pemain bola terkenal dunia. Ya, kelas berapa Marcel? Kelas 4. Nah, coba baca bacaan antara bangun dari sujud tadi. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'tini wa'asini wa'fu'ani. Betul apa salah? Betul. Alhamdulillah. Cuma dia tadi telmi itu singkatannya terlambat mikir. Ya, nyapal cuma mikir memori. Dek karena tangan telah dingin tadi. Ya. Nah, ini. Ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Pergi ke Parabek membali ubek. Betul. Ya. Jalan-jalan ke kota Parabek. Sampai di Parabek membali ubek. Bukan ambo dan iso menjawe, tapi kaki awak telah mengerite. Kuatkan mental itu. Ya. Baik. Saya tawarkan kepada Anda semua, ya, 4 orang ini saya tawarkan
sebanyak 65 orang dari umum. Artinya apa? Dan ada promonya waktu itu, dapat ustaz 3 orang free 1. Wah, itu waktu itu, sehingga banyak yang free. Ya, nah oleh karena itu saya tawarkan, mau tak umroh? Mau. Ya, nah ini. Kalau umroh berapa umur sekarang ini? Tahu berapa umur? 9 tahun. Sering tak meninggal sholat 5 waktu? Ada tak sembahyang? Sering. Sembahyang apa yang ditinggalkan? Sholat apa yang ditinggalkan? Sholat subuh? Tak pernah. Sholat zuhur? Tak pernah. Sholat asar? Apa kuno? Apa Mekah? Ya. Nah, jadi kalau kita ke Mekah, Bapak Ibu, kalau kita ke Mekah hanya sembahyang 5 waktu di hotel, tak usah pergi, tak usah berangkat. Ke Mekah itu yang kita kejar itu sembahyang di Masjidil Haram. 1 rakaat pahala di Indonesia, di situ 100.000 rakaat. Satu yang kita kerjakan dibalik Allah pahalanya 100.000. Ikut sembahyang tidak macam mana? Ya. Jadi kita gagal kembali dulu. Mudah-mudahan nanti kalau lah sampai umurnya balik, panjang umur, nanti bisa berangkat dengan ustaz. Ya, amin ya rabbal alamin. Namun karena kecerdasannya pada malam hari ini, ustaz ingin memberikan uang kepada mereka ini sebanyak 1 miliar 1 M. Cuma begitu dapat uang dari ustaz, langsung masuk saku celana, ditanya kawan, tak usah jawab. Lah, ayo cek, saya kasih tinggal cair di uang be. 1, 2. So kantor, aku baru saya cairkan tadi uang. Cek yo. Oke, kami persilakan dulu kembali. Iko cerdas, macam Iko yang ingin orang tua. Bahagianya orang tua tu tengok kita macam Iko. Oi nak, hello, hello. Kalau anda seperti orang-orang ini, ya bahagia ibu bapak kita. Ibu bapak kita peras keringat, banting tulang, capek itu hilang ketika anaknya bisa tampil di depan publik ini, di depan umum. Jadi cobalah kita belajar di rumah, karena untuk mensyukuri nikmat dari orang tua itu adalah salah satunya kita bisa tampil, kita sungguh-sungguh belajar. Terangkat derajat orang tua kita. Ustaz dulu umur 7 tahun itu pernah mendapat azan terbaik di kampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tahun umur 7 tahun. Kemudian menanjak lagi MTS, itu pernah menjadi juara 1, ya, lomba pidato singkat tingkat kabupaten. Berbahagia hati orang tua saya itu, ya. Kemudian terakhir Ustaz ketika di PGA Pendidikan Guru Agama itu mewakili Kabupaten Kerinci lomba apa namanya ini? Kalau dulu cerdas cermat, ya. Kalau sekarang ini lomba apa namanya itu yang tukang maco ke depan, ada yang berterjemah, itu ada di MTQ. Artinya apa? Memang harus belajar. Harus belajar, tak bisa dah. Belajar waktu kecil bagai mengukir di atas batu.
segala amal kita. Apa yang dah putus? Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa? Misalnya kita membantu pembangunan masjid sesuai dengan kemampuan kita. Makanya ketika orang membangun masjid, jangan kita jadi penonton. Kita ikut andil memberikan infak dan sedekah untuk pembangunan masjid kita. Yang paling rendah sedekah jariah itu apabila kita berjalan di jalan nampak duri, kita ambil duri. Itu bahaya orang di belakang saya. Ambil, jangan dibiak. Itu paling rendahnya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kepada kita semua, apabila ini kita lakukan ketika hidup, maka terus mengalir pahalanya walaupun kita lah masuk ke dalam kubur. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Perlu, wajib hukumnya kita mendidik anak kita. Yang ketiga apa? Waladun solihun, anak yang soleh. Anak yang soleh itulah Bapak Ibu sebagai HP kita di dunia. Apa kata anak kita? Allahumma ighfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu HP, langsung kita nerima di dalam kubur. Anak yang soleh, doanya langsung dikabul oleh Allah. Aturannya kita ingin diazab oleh malaikat Allah, karena malaikat mendengar doa anak kita yang soleh, tak jadi kita diazab di alam kubur. Halo, halo, tak jadi kita diazab. Nah, oleh karena itu ibu bapak, dari sekarang inilah dengan peringatan Isra wal Mi'raj yang berulang kali kita mengikutinya, dari sekarang inilah kita didik anak kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi landasan hukum Isra wal Mi'raj? Kenapa kita melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj? Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah Al-Quran. Ayat berapa? Ayat 1 surat Bani Israil. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa artinya bahasa kita, bapak-bapak, ibu-ibu? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kalau sebuah peristiwa itu ibu bapak diawali dengan kalimat tasbih, berarti peristiwa itu adalah peristiwa maha besar. Kan tasbih subhan, ya, maha suci Allah telah memperjalankan. Jadi Nabi kita Muhammad itu dia naik ke langit, dia dari Mekah ke Palestina, itu dijalankan oleh Allah. Ya, kalau pada waktu itu, pada zaman Nabi, pada 1400 tahun yang lalu, ya, itu Bapak Ibu, perjalanan dari Mekah ke Palestina itu kalau pakai onta itu 1 bulan dari Mekah ke Palestina. Kemudian dari Palestina ke Mekah 1 bulan, berarti 2 bulan perjalanan. Nah, Nabi kita tuh di dalam ayat itu, ayat Al-Quran itu dijalankan. Siapa yang menjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala.
terutama Abu Jahal, paman Rasulullah, itu memberikan pengumuman dengan orang Arab. Wahai saudara-saudaraku, Nabi Muhammad kamu anggap sebagai Nabi, pembohong. Perjalanan dari Mekah ke Palestina itu 1 bulan, kok dia bisa sepertengah malam, seperempat malam. Mana ada? Dia dah tahu ayat ini bahwa subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Artinya apa di dalam fi'il bahasa Arab namanya fi'il madi, yang telah memperjalankan. Artinya ada yang menjalankan, maka Nabi itu bisa Isra wal Mi'raj secepat itu. Contoh, contoh, Ustaz Asrul mau ke Malaysia lewat Padang. Dari Padang ke Malaysia itu lebih kurang sekitar 56 menit. Saya pernah ke Malaysia, ke Turki lewat dari bandara Minangkabau itu sampai ke Malaysia. Nah, di dalam jas saya di rumah ada semut di dalam ni, ada semut. Kemudian semut ini dari BTL Lintas Asri berangkat ke Padang, dan keluar semut ke dalam kantong saya. Kemudian dari bandara semut ke berangkat ke Malaysia. Sampai di Malaysia sekitar jam 4 sore, balik lagi ke Padang. Dari Padang semut ke dan juga keluar dalam kantong baju saya. Ini kita berpikir secara logika. Kemudian semut yang dalam kantong Ustaz ini sampai di bandara Padang, saya bawa balik ke rumah ke Lintas Asri. Tiba di rumah, keluarlah semut di dalam kantong baju saya. Apa kata semut? Hai saudara-saudaraku semut, saya baru balik dari Malaysia. Nah, kata semutku. Apa kata semut nasiku? Gila kawan, Malaysia itu jauh. Ya, tak mungkin kawan pagi tadi masih bersobok dengan saya di Siko. Kau tahu jam 4 sore kau dah sampai di PTN. Dari mana? Sedangkan jalan semut itu pelan-pelan. Tak mungkin kau bisa sampai ke Malaysia. Apa kata semut? Saya kan dijalankan. Yang tukang jalannya Ustaz Asrul. Di mana kau? Di dalam kantong jas Pak Asrul lah seberangkat. Itulah umpama Pak Nabi Muhammad itu dijalankan. Jadi kalau kita tak yakin, tak beriman kita. Itu umpamanya. Ya, artinya apa? Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu dijalankan oleh Allah. Ketika Allah sudah berbuat kun fayakun, segalanya bisa terjadi. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu apakah rohnya berangkat untuk Isra? Tidak. Kenapa tidak? Karena ayat itu menerangkan subhanallazi asra bi 'abdihi, hambanya. Kalau hamba itu ada jasad, ada ruh, ada telinga, ada kepala, ada kaki. Jadi Nabi Muhammad itu betul-betul berangkat jasadnya, ruhnya sampai ke mustawa. Apa kata Abu Jahal? Bohong. Tak mungkin. Lebih baik kita bunuhlah Muhammad tu. Mana ada? Cerita pagi tadi, dia balik dari Sidratul Muntaha, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, sampai ke mustawa. Ya, sudah tu balik lagi ke bumi ke 30 muka. Tak masuk akal. Memang kalau kita berfikir secara logika, ibu bapa, ya, apalagi dengan kekuatan intelektual kita, memang tak termakan di akal kita. Tapi lah saya umpamakan tadi, seperti semut yang masuk ke kantong baju saya itu. Tiba Malaysia, dia dah keluar, balik ke PTN. Itulah umpamanya.
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lah, kemudian, halo, kenapa Isra wal Mi'raj itu? Isra itu artinya perjalanan, Mi'raj itu artinya naik ke mustawa dan Sidratul Muntaha. Kenapa Isra Mi'raj itu langsung dari Masjidil Haram Mekah langsung terbang ke atas? Ya, kenapa tidak langsung dari Masjid Haram? Jawabannya apa? Linuriyahu min ayatina. Allah tidak mau. Kata Allah, aku kau nak nunjuk tanda-tanda kebesaranku. Sehingga dalam Isra itu banyak yang dilihat oleh Nabi Muhammad, kejadian umat masa kini dan masa yang akan datang. Dinampak gaduh oleh Allah. Linuriyahu min ayatina. Itu jawabannya. Kemudian kenapa Isra wal Mi'raj itu yang pertama itu dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina? Kenapa? Itu menandakan ibu bapa bahwa pentingnya masjid, pentingnya kita berjamaah di masjid. Jangan masjidnya seperti ibarat burung yang bersangkar emas. Masjidnya indah tapi kosong dari jamaahnya. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Masjid itu elok nanti tapi jamaahnya kosong. Artinya apa? Kenapa dari masjid ke masjid? Itu menandakan penting kita melaksanakan jamaah di masjid. Ya, kadang-kadang mau bercakap, hayya rasulullah, ayolah kita ke masjid, ayo pergilah dulu. Kenapa? Itu pilih itu siapa eloknya? Nah, masuklah perangkat syaitan. Ya, itu maknanya Isra Mi'raj ini kita kaji niat. Kenapa dari masjid ke masjid? Kenapa Nabi itu tidak langsung dari Masjidil Haram langsung ke atas? Kenapa ke Palestina? Apa maknanya itu? Apa maksudnya? Artinya Bapak Ibu, betapa pentingnya kita melaksanakan jamaah di masjid. Betapa pentingnya kita melaksanakan sholat di masjid. Betapa pentingnya kita melaksanakan musyawarah kebaikan di masjid itu. Oleh karena itu, Ibu Bapak, mudah-mudahan Sungai Udo ini jamaahnya jamaah yang mendirikan ruhul jamaah, kebersamaan di masjid. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, kemudian Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Haram. Sebelum diberangkatkan, kalau tidak salah, Nabi Muhammad itu dibawa oleh malaikat Jibril ke depan Ka'bah. Halo, kemana Nabi Muhammad dibawa? Ke depan Ka'bah. Sampai di depan Ka'bah, anak-anak sekalian, datanglah malaikat Jibril itu mengambil pisau tajam. Apa guna pisau tajam? Pisau diambil Jibril bersama malaikat. Lalu Nabi Muhammad dibaring di hijir Ismail. Bagi yang sudah umrah haji pasti tahu hijir Ismail. Dibaringkan di situ. Ada malaikat Mikail, ada malaikat Jibril, ada malaikat-malaikat lain, kalau tidak salah beribu malaikat di situ. Diambillah pisau yang dibawa oleh Jibril. Lalu Muhammad, ya Jibril, baring engkau, dibaringkan. Setelah dibaring, Muhammad, ya Jibril,
izinkan aku melaksanakan perintah Allah. Silakan. Macam mana? Aku ingin membelah dadamu pakai pisau. Mau tak belah dada pakai pisau? Tidak. Nabi itu dibelah. Begitu dibaring dibelah. Lalu diambillah hati Nabi Muhammad, dicuci dengan air Zam-Zam. Makanya orang ke Mekah itu nak minum air Zam-Zam. Kenapa? Karena air Zam-Zam itu obat dari segala obat. Ya. Lalu dicuci dengan air Zam-Zam hati Nabi itu Muhammad. Setelah dibelah, diambil hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah dicuci dengan air Zam-Zam, dicuci lagi dengan air yang berbentuk embun, dibawa oleh Mikail dari surga. Dibersihkan lagi pakai itu. Setelah dibersihkan, maka kata Jibril, langsung ketutup dada Nabi kita seperti tak pernah luka. Ditutupnya langsung. Nah, kok ada luka? Ya, ini atas izin Allah. Setelah ditutup, lalu dibawa ke dalam Masjidil Haram. Dia melaksanakan sembahyang sebelum berangkat Isra. Ya, sembahyang ada di Masjidil Haram. Selesai sembahyang, dia berangkat dari Mekah menuju Palestina. Kalau kita jalan kaki 1 bulan, tapi Nabi Muhammad sebentar. Ya, berjalan dia itu, dalam perjalanan beliau itu banyak dinampak oleh Allah kejadian-kejadian aneh. Ada nampak Nabi kita Muhammad waktu itu dalam perjalanan menuju Masjidil Aqsa. Dia sudah berangkat. Kita tak tahu, setahu kita bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad itu pakai buraq. Tahu buraq? Binatang menyerupai kuda, tapi bisa terbang secepat kilat. Macam rudal Palestina. Ya, cepat dia terbang. Nah, kemudian bertanyalah Nabi Muhammad, Jibril, ya Rasulullah, itu apa itu? Saya lihat orang tadi di sebelah kiri saya itu manggil saya, hai Muhammad, Muhammad, hayatuna Muhammad, kesiko kawan Muhammad, mari siko. Apa kata Jibril? Muhammad, tak usahlah nengok orang tu. Jangan kau tengok ke belakang. Andai kata Nabi Muhammad menengok ke belakang, hancur kita hari ini. Ya, akhirnya Nabi Muhammad terus bertanya oleh Nabi Muhammad, Jibril, tolong tunjukkan siapa itu. Itu iblis yang ingin menggagalkan Isra wal Mi'raj. Di mana Ustaz jumpa di dalam buku yang berjudul Qisasul Mi'raj karangan Imam Abu Dardir. Diceritakan, ya. Seterusnya sampailah Nabi kita di Palestina. Sampai di Palestina itu kendaraannya berhenti sebentar, dia sembahyang di Masjid Palestina. Apa nama Masjid Palestina, anak-anak? Aqsa, yang sekarang ini direbut oleh kafir Israel. Itu makanya direbut oleh Israel. Hari ini kaum Israel sebenarnya dia ingin nak ambil masjid itu. Apa kata Rasulullah? Suatu saat masjid itu akan menjadi rebutan. Kalau Masjidil Aqsa itu sudah diambil oleh kafir Israel, apa yang terjadi? Maka akan kehancuran umat Islam akan terjadi. Pasti dia akan menghancur lagi Mekah Al-Mukarramah. Lalu bagaimana kita menyelamatkan Masjid Aqsa itu tempat mi'raj Nabi?
situ. Kunjungi. Tak bisa, wahai Rasulullah, kata sahabat. Ngapa tak bisa? Jauh. Ngapa jauh? Orang perang, wahai Rasulullah. Dari zaman Rasulullah sampai kini, sampai tanggal 4 Februari 2024 masih perang. Coba bayangkan. Dan intinya dari zaman Rasulullah sampai kini. Berarti ini istimewa masjidku. Ini berharga. Sangat berharga. Ya. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Kalau tak sanggup ke situ, tak sanggup juga untuk melaksanakan sholat di situ, kirim minyak. Kirim minyak itu kalau bahasa Indonesia itu namanya sinonim, persamaan makna kata. Ya mungkin kita ngirim minyak dari Sungai Buloh ke situ. Lalu macam mana sumbangan kita? Ada yang 10.000, ada yang 2.000, ada yang 100.000. Bahkan menurut informasi sudah beberapa triliun Indonesia mengirimkan bantuan ke situ untuk menyelamatkan Masjid Aqsa itu. Betapa pentingnya Masjid Aqsa itu. Macam itu. Oh, tak bisa dah kata duit. Kita doakan. Allahumma ansurna mujahidin. Ya. Di Palestina. Ya Allah, tolonglah mujahid yang ada di Palestina itu. Mujahid itu adalah pasukan perang dari Palestina itu. Tolonglah mereka ya Allah. Kita doakan. Sampai malam tadi sudah banyak juga korban. Dan sudah ya. Macam mana PBB membuat statement? Apa kata ketua sekjen PBB? Saya merasa cemas kalau di daerah Rafah itu nanti dibombardir lagi oleh Israel. Padahal dia juga setuju untuk menghancurkan Palestina. Kalau memang PBB serius, dari dulu selesai Palestina. Maka Palestina tidak mau masuk PBB itu. Ya, kalau nak menyelesaikan. Nah, oleh karena itu kita hadirin yang dimuliakan Allah, dari Palestina itu bukti sejarah Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Halo. Apa tadi? Nabi Muhammad Mi'raj. Kalau Isra dari Masjid Haram ke Palestina. Kalau Mi'raj dari Masjid Aqsa ke langit. Nah, naiklah dia di atas buruk. Tahu buruk tadi? Binatang yang menyerupai kuda. Naiklah dia di atas itu. Maka sekarang ini itu dipublikasikan bekas pijak Nabi Muhammad di Masjid Aqsa. Kami dulu ada rencana jamaah 3 orang kami, ketua kloter, mau ke Palestina. Cuma orang melarang. Kenapa? Karena terjadi kontak senjata. Kami nak tengok pijak kaki Nabi yang ada di Masjid Aqsa. Sekarang ini masih ada. Dari situlah Nabi kita naik burak langsung terbang ke langit. Ya. Apa kata Jibril? Hei Muhammad, silakan engkau naik di atas burak. Karena kita akan berangkat menuju tujuan. Naiklah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Naiklah. Tiba langit pertama. Langit pertama, siapa Nabi yang nunggu di situ? Ada. Nabi ada. Apa kata Jibril? Ngetok pintu langit pertama. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Waalaikumsalam. Kata Nabi Musa. Bolehkah kami lewat sini wahai Nabiullah Adam? Silakan. Bolehkah teman saya masuk ke sini? Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemetar Nabi Adam mendengar nama Muhammad. Itulah orang yang saya tunggu dari dulu. Rupanya nama Nabi Muhammad sebelum lahir itulah halo-halo.
langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 7 mustawa. Lah ada ya, sampai di situ nampaklah Nabi Muhammad itu melihat Nabi Adam menangis. Nah, kata Rasulullah kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa nenek moyang manusia itu nangis? Ya, masih nangis juga dia. Terseduh-seduh dia menangis. Rupanya begitu Nabi Muhammad nengok ke kanan, senyum Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nengok ke kiri, nangis langsung Nabi. Kenapa nangis? Rupanya ikulah gambaran umatmu besok yang di kanan kau orang dalam surga. Ya, bersih-bersih orangnya. Nak minta pesawat, ada pesawat. Mau tak masuk surga? Nak. Elok perangai baik dengan orang tua, laksanakan ngaji, laksanakan sholat. Jadi di sebelah kanan itu orang tak ada sembahyang lagi dalam surga. Kalau kita dah masuk surga, puasa tidak, sembahyang tidak, naik haji tidak. Kita diberi kenikmatan atas usaha takwa kita kepada Allah. Ya. Oh, saya datang dunia kok sirnian, kepingin nian dengan gadis itu. Namanya Desi Ratnasari. Ada tak nama Desi Ratnasari kok? Nah, begitu kita ngomong di dalam surga, ada Desi Ratnasari samping kita. Nah, untuk meraih itu tidak ada pakai modal, tapi sulit kita nak masuk ke situ karena banyak godaan. Nengok sebelah kiri, ada perempuan yang digantung rambutnya sebagai tali, ya. Kemudian lidahnya terjulur keluar, digunting. Ditanya oleh Nabi Muhammad, Jibril, itu apa macam itu umatku? Aikolah gambaran umatmu ketika dunia suka memfitnah orang lain. Cerita aib laki dengan orang lain. Laki aku kok kalau tak makan serden, dia tak mau makan. Nah, jangan dulu kita bongkar macam tu lah. Laki aku, tak boleh bapak-bapak, ibu-ibu. Ataupun kita seorang suami punya bini aku enak nian masaknya, percis seperti masak mak aku dulu. Jangan. Itu namanya nuzus, namanya zihar dalam hukum fikih. Zihar itu adalah orang yang menyamakan punggung ibunya. Tak boleh kita samakan. Berarti kita tidur dengan mak kita, tiap malam terjenuh. Padahal itu bini kita. Jangan kita sama-samakan. Tak boleh kita nyamakan bini kita dengan orang lain. Tak boleh kita nyamakan laki kita dengan orang lain. Wah, laki aku koyo seperti Rano Karno ni. Tak boleh. Oh, bini aku kok percis seperti Ustazah Laila. Tak boleh. Itu bukan bahan perbandingan suami istri. Itu juga bukan bahan perbincangan. Jaga kode etik kita. Kalau kita amal kita ingin diterima oleh Allah dan kita ingin langgeng, ingin rukun dari dunia, jangan kita beda-bedakan. Kau ada pula gini, bang. Tengok orang sebelah bang, apa buka mobil tu bang. Kita kapan? Jangan kalau aku jadi laki, jangan kau jadikan aku sebagai bahan perbandingan. Aku macam tu. Kalau saya, orang dialah orang, saya dialah saya. Itulah kemampuan saya untuk menafkahi anak dan istriku. Jangan kita banding-banding suami kita. Oh, lalu kita nak bandingkan istri kita pula dengan orang lain juga tak boleh. Cuba tengok bini orang itu, ya. Dia membantu lakinya, pagi dia jualan, dia buka laundry, mantul ekonomi kita di rumah. Jangan kita sampaikan, karena mencari nafkah memang kita laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu, suami.
Kalau istri itu, kalau dia suka hati ingin menolong kita, membantu kita, alhamdulillah. Kalau dia rendah, tak jadi masalah. Kenapa? Karena kewajiban itu kewajiban kita selaku suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Nabi. Kamu akan diminta pertanggungjawaban kamu atas yang kamu pimpin. Artinya apa, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Ya, nafkah kita kalau kita nak nolong suami kita dengan ikhlas, tidak ada jadi masalah. Lalu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Menurut hukum agama, seorang suami memakan gaji yang diperoleh oleh istri. Misalnya istrinya pegawai negeri, istrinya jualan, jadi suaminya ikut makan dari hasil usaha istrinya. Padahal kata Ustaz tadi, kewajiban suami itu mencari dan memberi nafkah istri. Bagaimana pula hukumnya? Hukumnya boleh, dengan catatan ada keikhlasan dari istri kita. Kalau istri kita tak ikhlas, maka berubahlah statusnya menjadi haram. Apa kata bini? Dah, udah lalu baik kerajo dah. Ampun ko lalu kerajo kapalo jadi kaki, kaki jadi kapalo. Udah ko lama baik makan titik keringat ampun ko. Itu dah boleh, haram hukumnya. Jadi penyakit asam urat kalau suami makan tu. Kenapa? Karena tak ada redha dari istri. Nah, oleh karena itu kelanggengan ini perlu kita jaga. Itu contoh yang dilihatkan oleh Allah, seorang perempuan yang digantung pakai rambutnya, digunting lidahnya, akibat dia suka membuka aib, dia suka memfitnah orang lain dan keluarganya. Halo. Lah, setelah langit pertama masuk langit kedua. Apa kata Jibril? Hei Muhammad, sudahlah, berhentilah kau menangis, hapuskanlah air matamu. Kaget umatku macam iko ya Jibril. Ya macam iko, aku kemarin umat di masa depan. Mudah-mudahan setelah Isra Mi'raj bagi nasihat dengan umatmu nanti. Itu guna Isra wal Mi'raj. Akhirnya macam mana? Apa kata malaikat? Muhammad, sudah naiklah burak tu. Naiklah burak. Berangkat menuju langit kedua. Langit kedua setelah naik burak, tiba langit kedua. Sampai langit kedua, siapa yang jaga? Nabi yang jaga langit kedua tu. Nabi apa? Nabi apa? Nabi Isa. Nabi Isa sampai hari ini masih hidup. Ya, belum tahu di mana Nabi Isa itu. Dia akan turun 40 tahun menjelang kiamat nanti. Nabi Isa turun. Di mana dia turun? Di Baitul Muqaddis, Masjid Aqsa. Di situ dia turun nanti. Dia diambil oleh Allah ketika orang-orang mengejar Nabi Isa dan ingin membunuh Nabi Isa. Dikejar sampai di sebuah perbatasan. Nabi Isa sudah pesimis. Ya, kalau mati rupanya dah diangkat oleh Allah ke langit. Akhirnya orang yang mengejar Nabi Isa di belakang Nabi Isa dirubah oleh Allah wajahnya seperti Nabi Isa. Maka yang belakang itulah yang disalib dan yang dibunuh. Salib. Itu kalau kita nak menguji kebenaran Quran. Ya. Nah, ketemulah Nabi Isa. Apa kata Jibril? Wahai Nabi Allah Isa, bolehkah sahabatku masuk ke langitmu? Boleh. Siapa dia? Muhammad. Langsung gemetar Nabi Isa. Muhammad, inilah orang yang kami tunggu dari dulu. Mana dia?
Jibril, ngapolah orang-orang itu dia tidak sanggup mikul kayu, kenapa terus dibawa di atas bahunya? Ibu nengok dia tu sudah dipikul kayu kok, diletakkan lagi kayu sehingga tinggi kayu daripada dia atau bungkuk dia sehingga dia diimpit kayu, menangis Nabi. Apa kata Jibril? Itulah gambaran nanti umatmu Muhammad, orang yang diberi amanah disia-siakannya amanahnya. Dia diberi sebagai kepala keluarga, jangankan menjadi imam sembahyang di rumah, sembahyang 5 waktu juga tidak dilaksanakannya. Dia diberi amanah di masyarakat, tapi disia-siakannya amanah. Dia diberi kepercayaan di masyarakat, tapi tidak dijalankannya kepercayaan itu. Dia diberikan jabatan, tapi jabatan disia-siakan dan dijadikan sebagai tempat untuk menumpuk kekayaan. Anak inilah contoh. Artinya apa Bapak Ibu? Inilah terjadi di dunia sekarang ini. Artinya apa? Tinggal menunggu waktu nanti. Padahal waktu Isra sudah dinampakkan supaya kita tidak mencontoh. Tapi yang namanya manusia ini di luar kesadarannya, maka dia terjadi pula seperti itu. Ya. Kemudian nengok sebelah kanan, nampaklah orang panen padi. Sudah nyabit padi, tumbuh lagi padi. Disabit padi lagi, tumbuh lagi padi. Wah, itu makan kata Nabi Muhammad. Padi apa macam cepatnya tumbuh katanya. Apa kata Nabi? Wahai Jibril, apa pula macam itu? Itu gambaran umatmu ketika hidup di atas dunia selalu bersedekah, selalu berinfak, selalu membantu orang lain, selalu membantu anak yatim, selalu membangun masjid, ikut berinfak untuk membangun masjid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah kita merasa rugi sedikit pun untuk kebaikan. Itu amal kita dinampakkan ketika Isra wal Mi'raj. Itu maka jawaban Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina. Kata Allah, aku nak nunjuk tanda-tanda kebesaranku. Ya, jadi ketika hidup di atas dunia, dia banyak beramal, dia banyak memberikan infak, sedekah, membantu orang lain, dibantu semen untuk masjid Al-Mu'min. Allah kalikan 10 kali lipat. Dibantunya besi, Allah ganti 10 kali lipat. Ya, dibantunya dengan snack dan minuman, Allah ganti, semuanya terekam. Jadi tak usah bapak-bapak, ibu-ibu bingung, dah hilang pahala saya 20 tahun yang lalu. Tidak. Itu terekam dengan database komputer rakit dan atik. Kapan kita nengok tu? Waktu kita sudah masuk kubur, sudah tahu. Selangkah orang balik ke rumah, lah tahu kita database kita. Ya, amal kita. Jadi jangan pernah merasa rugi untuk berinfak, bersedekah, karena banyak orang dalam kubur saat ini, kata Rasul, ya Allah, izinkan hamba hidup di dunia ini 1 hari saja. Tujuannya apa? Untuk bersedekah. Kata Allah, dah bisa. Engkau sudah masuk dalam kubur, kawan itu dalam kubur dan surat tidak. Nah, coba bayangkan, mumpung kita masih hidup, nyawa masih dikandung badan, mari kita bersedekah, mari kita berinfak, dan ini pasti akan kita peroleh kenikmatannya mulai dari masuk kubur sampai hari kiamat nanti. Selesai Bapak Ibu, langsung masuk langit ketiga. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, ya, kita berangkat lagi naik dari Burak. Tiba langit ketiga. Langit ketiga ketemu dengan Nabi siapa?
Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi paling gagah di atas dunia. Nabi apa? Nabi Yusuf. Yang ketiga ketemulah dengan Nabi Yusuf. Wahai Yusuf, izinkan saya membawa hamba Allah. Siapa tu? Muhammad. Menggigil mendengar nama Nabi Muhammad. Sampai di sana, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menangis pula Nabi kita tu. Kenapa menangis? Kata malaikat Jibril. Kenapa engkau menangis ya Muhammad? Kenapa? Saya melihat ada sekelompok orang, kata Nabi Muhammad, di mana orang itu sudah bersusah payah membawa perutnya. Coba bayangkan perut kau, kalau kita besar perut cuma sini baik. Iko dah besar perutnya sampai ke lantai kuat-kuat, sehingga lah beradu dengan lututnya bawa perut. Tak keluar lagi di bawah perut. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Jibril, tolong apa maksud ini? Ikolah gambaran umatmu di atas dunia lupa dengan akhirat. Dia sibuk dunia. Apa gawe di atas dunia? Minum minuman keras. Apa gawe di atas dunia? Ekstasi. Apa gawe di atas dunia? Sabu-sabu. Apa gawe di atas dunia? Makan yang haram. Itu contohnya. Sebenarnya dengan Isra Mi'raj itu bisa sebagai cermin besar kita di rumah, supaya kita tidak mengulangi lagi, karena itu kisah nyata bapak-bapak ibu-ibu. Cuma yang namanya manusia ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kaji yang lama dah hilang, kaji yang lama dah ada hafal, yang ke depan tak tahu lagi. Dengan pengajian malam hari ini sudah ada tamsil contoh-contoh. Nah, oleh kerana itu ibu bapa, mari kita jauhi yang haram. Mana hak kita ambil. Kulil hak walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Hak orang jangan kita ambil. Ataupun kita sering ribut dengan perbatasan tanah dengan tetangga kita. Dalam urusan itu jangan kita nak berlumuran darah. Jangan kita nak ribut-ribut. Ajak runding baik-baik. Yang penting kita jangan mengambil hak orang lain. Kalau dia nak juga, dia ambil. Di akhirat tetap kita punya. Ya, karena saya sudah menempuh seperti ini. Kejadian seperti ini yang saya cerita sudah saya tempuh. Ayatnya apa? Allah tunjukkan tanda kebesarannya kepada yang bersangkutan. Mudah, tidak usah kita nak keluar golok, tidak usah kita nak ribut-ribut. Betul kau nak ingin aku? Kita ada surat tanah, betul? Dia tu tanah bapak saya ni aku. Betul kau ingin? Ayo kita bersumpah. Apa yuk? Dia masih nak aku juga. Kalau sumpah itu bapak ibu dah lama sebulan itu terbukti langsung. Kalau bukan hak kita, selesai sudah yang bersangkutan. Ya. Nah, oleh kerana itu kita pertahankan hak kita dengan tidak melukai perasaan dan tidak terjadi pertumpahan darah. Kaget yang kau mempertahankan haknya, yang kau jelas punya dia tu bukan punya dia, tapi dia ngaku punya dia. Akhirnya terjadi kontak, terjadi tragedi, terjadi pembunuhan. Banyak kejadian seperti itu. Ingat Bapak Ibu, tutur akhir kita, tutur atap kita, itu kalau masuk baik, kena baik halaman rumah tetangga kita, selama tutur akhir itu netes ke tanah tetangga kita, selama itulah kita berdosa dan menimbul dosa tetangga kita. Jadi tolong hati-hati
Kalau bisa 1 meter menjelang batas baru dinding rumah kawan. Dan 1 meter dari situ sehingga tidak ada yang kena dengan imbas dari air. Banyak terjadi seperti itu. Ibu bapa yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi langsung langit keempat. Langit keempat, siapa yang ditemukan Nabi? Nabi Harun sudah ketiga tadi. Keempat, Nabi apa? Iya, Nabi Harun. Lupa saya tadi. Ya, ketemu dengan Nabi Harun. Ya. Kejadian-kejadian aneh juga terjadi pada langit keempat. Singkat cerita, setiap langit itu menceritakan tindak tanduk perilaku umat Nabi Muhammad ketika dia di dunia. Gambaran-gambaran. Apa Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi banyak melihat kejadian-kejadian aneh pada langit keempat. Singkat cerita, karena kita ingin ada lagi acara sampai langit kelima, ketemu dengan Nabi kelima. Nabi apa? Nabi apa? Nabi apa? Nabi Musa. Begitu juga Nabi Musa. Kemudian sampai langit ke-6, ketemu juga dengan Nabi. Sampai langit ke-7, ketemu juga dengan Nabi. Kalau saya urai panjang ceritanya. Nah, sampai langit ke-7, Nabi Ibrahim. Sampai langit ke-7, singkat cerita, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Ibrahim, dengan Jibril. Wahai Ibrahim, izinkan hamba Allah ingin bertemu dengan engkau. Siapa? Muhammad. Bergetar mendengar nama Muhammad. Nah, sampai di situ, apa kata Jibril? Wahai Muhammad, saya kok tak bisa, ya, terlalu lama di langit ke-7. Karena kita mau ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha, sampai batas itulah Nabi Muhammad ditinggal oleh malaikat. Wahai Muhammad, saya kok tak bisa lagi menemanimu, karena itulah batinnya. Langit 7 sudah selesai, Sidratul Muntaha ke batinnya. Jadi macam mana? Karena engkau dipanggil oleh Allah, mungkin ada rahasia diberikan Allah kepadamu. Nah, lalu macam mana? Engkau segera ke mustawa. Jadi di Sidratul Muntaha itu ada mustawa namanya. Di mustawa itulah Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah. Apa kata malaikat? Kalau saya sampai ke mustawa, saya jadi abu lagi. Kenapa? Karena tak boleh masuk ke situ sampai hari ini kecuali engkau ya Muhammad yang diperintahkan Allah untuk ke situ. Bayangkan, tak ada malaikat, tak ada nabi yang sampai ke mustawa kecuali Nabi kita Muhammad. Sampai di situ langsunglah suara keluar. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Nabi langsung bilang, siap. Lihat, berupa Allah. Allah memberi salam kepada Nabi Muhammad. Itu yang kita baca, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Minta tolong ibu-ibu, bapak-bapak, ketika membaca at-tahiyah itu tak usah ngebut, ya, sebab itulah kalimat pertama Allah berdialog dengan Nabi kita
Kita dah sebentarnya kita tahiyat. Tahiyat betul-betul. Ini masjid. Ngapo macam itu? Dah hati-hati membaca at-tahiyat itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Assalamu alayna ibadillahi bis-sholihin. Itu jawab Nabi. Itu di mana Nabi ngambil itu? Di mustawa. Di mustawa di atas Sidratul Muntaha. Tak ada orang sampai situ, tak ada Nabi sampai situ, tak ada malaikat sampai situ. Sampai hari ini tanggal 4 Februari 2024, tak ada malaikat ke situ. Kalau malaikat ke situ jadi abu kata Allah. Siapa yang sampai situ? Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun dari situ, ketemulah dia dengan Nabi Ibrahim. Ya Muhammad, apa dialog kawan dengan Allah? Kau ada oleh dari Allah, kata Nabi Muhammad. Apa oleh itu? Melaksanakan solat 50 waktu. Kilo 50 waktu, kata Nabi Ibrahim. Muhammad, ya kakandaku Ibrahim, kata Muhammad. Jangan kau segera menghadap Allah. Kalau 50 rakaat umatmu pendek-pendek, songek-songek, ketek-ketek, umur singkek-singkek. Kalau 50 rakaat dah bisa kerja umatmu dari dunia. Jadi macam mana? Lapor kata. Ngadap pula. Tiba ke mustawa. Sampai di mustawa, ya Allah, umatku dah sanggup ya Allah 50 rakaat. Minta tolong korting ya Allah. Jadi 45 rakaat. Turun lagi Nabi Muhammad. Sampailah ketemu di situ ada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa naik pula ke langit ketujuh. Apa keputusannya? Dapat korting wahai Nabi Allah Ibrahim. Berapa? 45 rakaat. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim. Banyak 45 rakaat itu. Jadi macam mana? Balik lagi kata. Tiba ke mustawa. Ya Allah, hamba minta maaf kepadamu ya Allah. Umatku ini kecil-kecil ya Allah. Umurnya singkat-singkat. Sedangkan umat sebelumku Nabi Nuh saja itu 900 tahun umurnya. Ibadah tak banyak ya Allah. Umatku paling tinggi umurnya 70-63 tahun. Kok beratnya 45? Iyalah, bagi 40 baik. Turun ke bawah. Tiba di bawah apa kata Nabi Musa? Berapa jadinya? 40. Ya Allah, itu gedang Muhammad. Dah telok umatmu 9 kali dia melapor kata. Ya, 9 dari 50 menjadi 5 rakaat itu 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka isi rapor kita ada tak 10 anak-anak? Tak ada. Berapa isi rapor kita tertinggi? 9. Langsung dah ada temu isi rapor 10. 9 kali Nabi kita bolak-balik ke atas. Jadi 5 rakaat. Sampai 5 rakaat, singkat cerita, apa kata Nabi Ibrahim? Muhammad berat 5 rakaat. Kau balik kata. Wah, tak berani lagi aku minta korting terus. Kata Nabi itu, berat 5 rakaat tu. Malu pula saya bolak-balik ke atasku. Kalau kau malu, dah usahlah. Kalau macam tu, akhirnya Nabi berikrar tetaplah 5 rakaat. Itulah yang kita kerjakan. Ya, 5 waktu itu yang kita kerjakan 5 waktu itu sehari semalam itu. Mulai dari subuh
zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu, 5 sholat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kok kita sampai di bumi saat ini, mohon maaf, agi ada juga saudara-saudara kita umat Islam tidak di surga, ya. Jangankan nak melaksanakan 5 waktu sembahyang Jumat tidak ada, tapi dah ada risiko dah, ya. Lalu banyak korting tu. Ada juga di antara kita rumah dekat masjid, hayya 'alas salat. Apa kata hati? Tak mula. Jadi ibu bapa, bila kita mendengar suara azan itu suara Allah yang dititipkan kepada muazin. Kalau masih terdengar telinga kita, segera kita datang. Itu Allah memanggil kita untuk menuju kemenangan, supaya kita menang di dunia, menang di akhirat. Siapa yang sering melaksanakan solat berjamaah, insyaallah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Nabi namanya Sya'ban. Sya'ban ini setiap hari, Bu. Halo. Sya'ban ini sahabat Nabi. Di mana ada Nabi sembahyang, di situ ada Sya'ban. Suatu ketika pagi subuh Jumat, Sya'ban tak ada muncul. Setelah Nabi mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi zikir, kemudian selesai sembahyang, dia bertanya, wahai jamaahku, mana Sya'ban? Sya'ban ada nampak pagi ini ya Rasul. Bagaimana dia? Tak tahu Rasul. Biasa dia rajin. Akhirnya keliling Sya'ban, keliling Rasulullah di Madinah itu. Akhirnya dia berjalan dan bertanya dengan seorang nenek tua, wahai nenek tua, kata Rasul, sekitar jam 5:30 subuh Nabi keliling mencari Sya'ban, yang tidak pernah absen melaksanakan solat bersama Rasul sudah berpuluh-puluh tahun. Nenek kenal dengan Sya'ban, dia tahu di mana rumah Sya'ban. Itu di 3 lembah dari Masjidil Nabawi Madinah sekarang ini. Di samping kuburan Baqi, terus ada 3 lembah. Nabi berjalan kaki ke situ. Pergi Nabi berangkat ke situ 5:30, sampai di situ jam 9 pagi. Berarti lebih kurang 3 jam. Ya, lumayan. Sampai di situ Nabi melihat orang ramai. Apa kata Nabi? Boleh tanya dah? Boleh. Mana rumah Sya'ban? Sya'ban sudah meninggal dunia, wahai Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumah dan langsung membuka tabir yang menutup muka Sya'ban. Dilihatnya muka Sya'ban tersenyum, meninggal. Tersenyum. Diusaplah Rasulullah muka Sya'ban, didoakan Rasul. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Selesai Rasul berdoa, Rasul bertanya dengan khalayak ramai, mana istri Sya'ban? Kok Rasul? Wahai istri Sya'ban, sebelum Sya'ban meninggal ada tak wasiat dan amanahnya? Ada Rasul. Apa wasiatnya? Dia menyesal Rasul. Menyesal apa? Dia pun menyesal kenapa rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Nah, saya dari Masjid Nabawi 5:30 sampai situ jam 9 lewat 3 jam. Berarti Sya'ban melaksanakan solat subuh, dia harus berangkat paling tidak 2:30 atau jam 3. Itulah berangkat menuju masjid. Apa yang disesalinya?
sabar, derap langkahmu dari rumahmu menuju masjid sudah dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah yang melimpah ruah. Jadi dikatanya rugi kok rumah dekat, 3 jam kok dekat, sangat jauh tu. Kita kok dekatnya buka rumah kita, dekatnya kita berjalan, kok jauh masuk kita masjid kita. Itu nak saya tekankan ya, Isra wal Mi'raj. Kalau jamaah Sungai Buloh ramai, Allah akan menurunkan hujan rahmatan lil alamin. Allah akan memberikan rahmat. Allah akan memberi kerukunan. Kalau tumbuh-tumbuhan yang kita tanam lebat buahnya, kalau amal yang kita lakukan maka pahalanya melimpah ruah. Terjadilah kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Enak kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena Allah menurunkan berkah dan rahmatnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, apalagi pesannya, wasiatnya, dia kepingin Rasulullah minta tolong Rasulullah baju bagus itu tolong berikan kepada anak yatim. Ada baju sahabat itu yang sering dia pakai ketika solat bersama Rasul, baju gamis yang dia sayangi ini, dia berpesan tolong diberikan kepada anak yatim. Artinya apa? Perlu juga kita di tengah-tengah masyarakat itu memperhatikan kesejahteraan anak yatim. Jangan loh-loh buah-buah. Kadang-kadang kita makan enak, anak yatim kita biar kelaparan. Anak yatim kita biar dalam sengsara. Itu juga akan menimbulkan bala di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau kita biar atau terjadi pembiaran ini. Tapi kalau Sungai Buloh ini saya yakin anak yatim itu setiap Ramadan itu ada niat impaknya. Lama saya ceramah sini, lah hampir 27 tahun saya tahu percis ya, ada kotak anak yatim dan anak yatim itu diberikan ya, ada diberikan kepada anak yatim. Itulah yang akan memberi berkah kepada masyarakat Sungai Buloh. Sebab doa anak yatim itu juga akan dikabul, cepat dikabul oleh Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, mari kita laksanakan perintah Allah. Jangan kita sia-siakan solat 5 waktu kita. Kalau perlu kata Pak Dwi tadi, kita tambah dengan sembahyang sunat rawatib. Ada qobliyah sebelum, ada ba'diyah sesudah. Ada sunat tasbih, ada pula sunat tahajud, ada pula sembahyang sunat apa namanya mutlak. Itu kita lakukan ibu bapak. Kenapa? Barang siapa yang melakukan solat sunat fajar sebelum subuh, maka dia menjadi orang yang paling kaya di atas dunia. Kata hadis Rasul, siapa orang yang melaksanakan sembahyang fajar sebelum subuh, maka lebih baik dari seluruh isi dunia kok. Jadi cepat-cepatlah kita datang ke masjid, jangan menunggu azannya. Kita kerja usolli sunatan fajriyah raka'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat kita lakukan sebelum subuh, itu ibu bapak lebih baik pahalanya daripada dunia seluruh isinya. Itulah orang yang paling kaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iko macam mana nak kerjakan sunat fajriyah? Sembahyang subuh jamaah beda pernah? Ya, hayya 'alas salat. Apa jawabannya di? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. Bagi yang tidak sembahyang jawabannya lantak kamu
selimut ke bawah, apalagi musim dingin gini banjir. Padahal kenapa Isra Mi'raj itu malam hari? Kenapa jam 2 jam 3 malam? Jadi kalau kita nak sehat bapak-bapak, ibu-ibu, bangun mandilah sebelum subuh atau jam 3 jam 4, tapi rutin. Kalau pertama 2 hari 3 hari 4 hari agak kedinginan. Kalau rutin kita lakukan, insya-Allah sehat kita. Kenapa? Karena dengan bangun pagi, mandi pagi sebelum subuh, apalagi kita iringi dengan sunat fajar, plek-plek darah yang menutup jalannya darah kita di leher kita ini hancur dengan sendirinya dengan air subuh pagi itu. Ya, itu kata Rasulullah. Kenapa Rasul itu Isra Mi'raj jam 2 jam 3 malam? Karena Allah ingin melihat ikolah sosok manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah. Saya ada dengar ceramah Ustaz, Bapak Ibu, kalau nak nyari pemimpin ke depan cukup 2 syaratnya. Yang mau sembahyang subuh ke masjid dan mau sembahyang isya. Apa ada kaitan dengan itu? Saya tengok-tengok terus. Ya, karena memang sembahyang isya itu sulit orang ke masjid, apalagi sembahyang subuh. Ya, kalau ada sembahyang subuh kata Ustaz itu dalam TV, bukan Ustaz Rul ya, kaget awak ditangkap orang kaget. Jangan dipicik, jangan dipilih. Sembahyang subuh berjamaah ke masjid, sembahyang isya ke masjid. Saya lupa nama Ustaz itu. Itu jadi standarnya. Kalau ini sudah terlaksana, insya-Allah dia akan menyampaikan amanah aspirasi rakyatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus kalau kita nak sehat di atas dunia. Halo? Halo? Ya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup panjang saya ceramah malam hari ini. Kalau nak sampai subuh saya sambut juga. Ya. Oleh karena itu ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya doakan seluruh jamaah dari Sungai Udoko menjadi penghuni surga. Amin. Amin. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, karena ada jamaah yang bertanya dengan saya ngasih pengajian di Ansor 2 beberapa hari yang lalu, Pak Ustaz. Apakah kami ibu-ibu wajib tak hukum sembahyang di masjid? Saya pernah mendengar Ustaz lain ceramah, ibu-ibu kami wanita ini besar pahalanya sembahyang di dalam kamar dibanding sembahyang berjamaah di masjid. Coba bayangkan sampai ke situ beranya Pak. Saya ulangi ibu bapak, saya jawab ya. Dulu pada zaman Rasulullah, Nabi itu pernah melarang ibu-ibu sembahyang di masjid. Kenapa? Karena menjadi fitnah. Karena mohon maaf Bapak Ibu, karena kalau orang Arab itu melihat perempuan itu tak obak seperti kucing melihat tikus. Mau diterkamnya perempuan itu, mau diperkosanya perempuan itu. Kata Nabi, ini bahaya. Sempat Nabi memberi sinyal waktu itu perempuan sembahyang di rumah. Kemudian Nabi menyampaikan kepada jamaah dengan hadisnya, silakanlah ibu-ibu sembahyang di masjid dengan catatan 2 pintu. Sebelah kanan pintu bapak-bapak laki-laki, sebelah kiri pintu ibu-ibu perempuan. Tak boleh lewat pintu laki-laki, lewat pintu ibu-ibu. Itu kata Rasulullah. Yang kedua, pasang
khawatir batasannya. Yang ketiga, ibu-ibu tidak boleh pakai wangi-wangian yang bisa merangsang kaum bapak-bapak, kata Rasul. Maka berlakulah hukum waktu itu, ya. Jadi ibu-ibu dulu keluar setelah selesai jamaah, baru bapak-bapak nanti keluar di pintu yang berbeda. Kalau pintunya dua, ibu-ibu boleh keluar dengan pintu ibu-ibu, bapak-bapak keluar dengan pintu bapak-bapak. Itu kata Rasul. Artinya apa? Itu sinyal bahwa ibu-ibu boleh melaksanakan sembahyang berjamaah di masjid. Ya, silakan. Rugi kalau kita tidak sembahyang jemaah ke masjid itu. Sembahyang berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Sedangkan sembahyang sendirian dapat kita 1 derajat. Tentu kita kepingin yang 27. Artinya apa? Silakan kita sembahyang ke masjid. Ya, dengan catatan rambu-rambu yang sudah disampaikan Rasul tadi. Kemudian selesai itu Rasul mengatakan, yang ketiga, tak boleh ibu-ibu bertransaksi dalam masjid. Bu Ani, aku jilbab eloknya tu, ya, berapa harganya? Kalau yang ko harganya 25.000, kalau yang rendah tu 100.000. Aku yang pakai merek besi itu mahal, itu 150. Itu tak boleh itu. Itu makruh hukumnya. Termasuk bapak-bapak juga kalau cerita tentang transaksi jual beli dalam masjid, itu makruh hukum kita sembahyang. Lalu macam mana Ustaz? Masjid ini kita gunakan, masjid itu adalah isim makan. Asal katanya sajadah yasjudu, sujud. Kalau jadi masjid, tempat sujud, bukan tempat transaksi. Ya. Oleh karena itu ibu bapak yang dimuliakan Allah, itu kata Rasulullah. Kenapa? Karena takut menjadi fitnah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ditanya oleh ibu-ibu dari surga yang beberapa hari yang lalu. Ibu bapak, kami rasa cukuplah batik pola dulu. Kalau ada nak bertanya, masih ada 5 menit lagi. Kalau tak ada nak bertanya, cukup sampai di sini. Ada nak kira-kira nak ditanya bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya tutup ceramah Isra Mi'raj malam hari ini? Ada? Okey. Masalah puasa. Kita kan nak puasa. Kita puasa itu mulai tanggal 11 Maret. Artinya tanggal 10 malam tanggal 11 kita sudah tarawih. Lah. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Sebelum masuk Ramadan ada 3 yang harus kita bersihkan. Yang pertama, tazkiyatun nafsi, diri kita, jiwa kita. Minta maaflah kita sesama kita dengan keluarga kita. Yang kedua, tazkiyatu mali atau kita. Jangan sampai di bulan Ramadan kita makan harta dari yang haram, apalagi subhan. Ya, kita bersihkan. Kenapa? Karena kita masuk bulan suci supaya amal kita suci dan menjadi sempurna di hadapan Allah. Kalau kita sama-sama ini halal Ustaz, tapi begini-gini itu subhan. Kalau ada takdir itu subhan. Ya, yang halal itu makanan yang kita dapat sumbernya yang diberkahi, yang diridai oleh Allah. Yang ketiga, tazkiyatu amali. Yang ketiga, kita bersihkan amal kita. Sebelum masuk Ramadan, mari kita ambil ilmu tentang Ramadan supaya kita bisa sempurna Ramadan tahun ini. Naik kelas kita. Jangan kita tinggal kelas. Itu tujuan Isra Mi'raj. Mi'raj artinya naik. Ramadan tahun ini
kita harus mi'raj, harus naik kelas dibandingkan dengan tahun yang lalu. Apa naik kelas? Kita cuba mempuasa lidah kita, tak usah lagi ngatur ganti kita, tak usah lagi mencedenah orang lain, tak usah lagi membuka aib saudara kita, tak usah lagi kita bercerita tentang hal-hal yang dilarang oleh agama dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tiga ini sudah kita persiapkan sebelum Ramadan, mudah-mudahan nawaitu sauma ghadin an adai fi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, tiket kematian ada di tangan ibu-ibu. Tiket kematian ada di tangan bapak-bapak. Tiket kematian ada di tangan ustaz. Tiket kematian ada di tangan adik-adik. Kita sekarang ini sedang di perjalanan menuju keberangkatan kematian. Cuma itu rahasia Allah, jodoh rezeki mati di tangan Allah. Cuma kita tidak tahu kapan kita berangkat menuju mati. Dan mati itu pasti. Sampai hari ini belum ada dokter di dunia yang bisa mengobat mati. Itu pasti. Tapi bapak-bapak, karena mati itu pasti, jangan pula kita pasrah. Awak sakit, hadiahlah. Karena jodoh rezeki mati di tangan Allah. Kalau nak mati, kata Allah mati juga. Itu tak boleh macam itu. Ya, kalau sakit berobat. Karena itu usaha kita untuk memperpanjangkan waktu kematian kita. Ya, kalau terasa sakit berobat. Kalau terasa mata kita lah mulai agak kabur, ya berobat. Coba begini. Awak ada nak cari jodoh, dah apa jodoh di tangan Allah, pak tidur di rumah. Bisa tak dapat jodoh? Tak bisa dapat, harus usaha kata Allah. Walaupun jodoh di tanganku, tapi usahamu tetap menjadi skala prioritas. Walaupun mati di tanganku, tapi usaha untuk memperpanjangkan umurmu itu tetap skala prioritas. Kalau tak ada kita nak sehat, apa guna doa Nabi? Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umurku. Kan itu dari Nabi. Artinya apa? Kalau terasa sakit, jangan kata-kata kita keluar. Kalau nak mati, matilah. Kalau mati itu di tangan Tuhan. Baringlah di rumah. Ya mati kita bapak. Tak ada bersedih, tak ada beban. Tapi kita berobat. Berobat, mana yang sakit itu yang kita obat. Itu usaha kita selaku manusia, ya, untuk yang memperlambat kematian kita. Mati pasti, jodoh pasti, ya. Nah, oleh karena itu bapak ibu, ada kawan saya pada malam hari itu masih ketawa dengan saya, masih berbagi cerita, bapak ibu, ya, masih keluarga kami, masih dengan istri saya masih ada hubungan, yaitu istri dari Pak Tanjung Agung, Pak Yani SHG, baru meninggal 3 hari beliau. Padahal waktu acara pengantin di rumah itu masih mencuci piring di rumah kami di rumah. Nah, 1 jam sebelum meninggal masih bermain dengan cucu. Tahu-tahu sekitar jam 11 siang rasa sakit perut. Tak lama meninggal. Istri dari Pak Almarhum Yani, mantan KTU, Palaman, Kabupaten Goa, meninggal sekitar 3 hari lalu. Siapa bapak ibu? Artinya apa? Kalau kita lah ada rasa-rasa aku sakit berhati sudah, dia berobat, jangan dibiak. Walaupun mati di tangan Allah, mati itu pasti. Tapi usaha untuk sehat itu perlu. Ustaz, agak terasa nyucu-nyucu sebelah kiri, cepatlah. Ya, Ustaz, jika agak terasa pinggang sebelah kanan kok agak lain rasanya, berobat. Jangan dibiak, jangan ditunggu-tunggu. Sebab kalau ditunggu-tunggu masak, anak kita tak tahu, istri kita tak tahu, keluarga tak tahu, tahu-tahu kita lah jadi mayat. Kenapa? Karena serangan yang mendadak itu. Nah, oleh karena itu kepada kita semua
pingin saya nak namo pada malam hari ini karena saya tengok saya nak undang saya beda bosan bapak-bapak ibu-ibu undang saya. Ceramah saya itulah dari tahun 2001 sampai sekarang ini masih konsisten, masih tetap melaksanakan dakwah di Sungai Buloh. Saya berpikir malam, saya rasa lebih 100 hari saya ceramah di situ. Apa lagi bahan yang saya sampaikan? Ya. Jadi sehebat-hebat manusia, kalau lebih 100 kali banyak juga bahan itu hilang tuh. Komputer kalau lebih dari 10 tahun itu hilang kalau data kita itu. Kalau dah ada kita simpan tu. Ya. Nah oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak saya minta maaf sengaja saya panjang ceramah malam hari ini. Kenapa? Karena anak-anak juga tenang, saya enak ceramah. Tapi kalau anak-anak ribut tadi, saya cukup barakallah. Tadi saya cukup assalamualaikum. Tapi saya lihat anak-anak tenang, kesempatan saya ceramah memberikan buah masak kepada ibu-ibu. Kau malam kau bukan lagi daun, kalau ibarat pohon tu, buah masaknya saya bagi kepada kita semua. Tolong dijalankan apa diketemukan Nabi ketika Isra, jangan kita lakukan. Jadikanlah cermin besar di rumah kita, tempat kita berkaca, jangan kita ulangi lagi, kita berkaca terus ke situ. Ternyata ini lebih nampak ketika Isra Mi'raj. Jangan kita lakukan. Demikian Bapak Ibu ceramah pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kepada Allah saya minta ampun, kepada kita semua saya minta maaf, kepada kita semua saya minta maaf. Saya juga mengucapkan kepada kita selamat memasuki bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan sebentar lagi selesai, bulan Rajab kita masuk kepada bulan Syawal ya. Ya, sudah itu kita masuk kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.